Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resdita Dena, NIM 18470400049, kelas M77. Hari ini saya akan membahas materi mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Hakikat penelitian kuantitatif digunakan oleh manusia sejak lama pada bidang penelitian. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif dikenal sebagai penelitian yang tradisional. Selain dikenal sebagai penelitian yang telah mentradisi, penelitian kuantitatif juga menggunakan logika positivistik. Logika positivis sendiri memahami fakta atau fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu diparsialkan, dan yang kedua yaitu konkret, dan yang ketiga yaitu dapat diamati, dan yang keempat yaitu dapat diukur, dan yang kelima yaitu pada umumnya bersifat sebab akibat, dan yang keenam yaitu hasilnya dapat digeneralisasikan. Karena memegang prinsip yang dapat digeneralisasikan, maka penelitian ini menggunakan sampel dan populasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif ada 4, yaitu yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data ini terbagi pula menjadi 4 bagian, yaitu tes, tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua yaitu dapat diobservasi atau diukur. Dapat diobservasi atau diukur. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut sebagai prosedur statistik dalam analisa datanya. Prosedur statistik dilakukan agar tidak terjadi bias antara fakta karena hadirnya persepsi peneliti. Statistik akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Dan yang ketiga yaitu rancangan penelitian atau desain jelas. Rancangan penelitian atau desain jelas meliputi pengumpulan data, analisa, serta laporan hasil penelitian. Rancangan desain digunakan sebagai rancangan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Yang keempat yaitu jumlah sampel banyak. Semakin banyak sampel yang diteliti, semakin kuat pula keabsahan generalisasi. Dalam jumlah sampel banyak, ada 2 hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu semakin besar jumlah sampel yang biasa dikatakan mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu semakin kecil jumlah sampel atau yang biasa dikatakan sebagai menjauhi jumlah sampel, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Yang terakhir yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yang pertama yaitu survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dan yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan lainnya, variabel bebas dan terikat. Yang ketiga yaitu ex post facto. Dalam bahasa Inggris artinya dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah sesuatu kejadian yang terjadi. Maksud dari penelitian ex post facto adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat